Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Ulangan 2 ayat 1 sampai 37. Beginilah pembacaan kebenaran firman Tuhan. Kemudian kita balik dan berangkat ke padang gurun ke arah Laut Teberau, seperti yang difirmankan Tuhan kepadaku. Lama kita berjalan keliling pegunungan Seir. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, demikian. Telah cukup lamanya kamu berjalan keliling pegunungan ini. Beloklah sekarang ke utara. Perintahkanlah kepada bangsa itu. Demikian. Sebentar lagi kamu akan berjalan melalui daerah saudara-saudaramu, Bani Esau, yang diam di Seir. Mereka akan takut kepadamu. Tetapi hati-hatilah sekali. Janganlah menyerang mereka. Sebab aku tidak akan memberikan kepadamu setapak kaki dari negeri mereka. Karena kepada Esau telah kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya. Makanan haruslah kamu beli dari mereka dengan uang, supaya kamu dapat makan. Juga air haruslah kamu beli dari mereka dengan uang, supaya kamu dapat minum. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tangan. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau, dan engkau tidak kekurangan apapun. Kemudian kita berjalan terus, meninggalkan daerah saudara-saudara kita, Bani Esau yang diam di Seir, meninggalkan jalan dari Araba Yordan, yakni dari Elat dan Ezion Geber. Sesudah itu kita belok dan berjalan terus ke arah padang gurun Moab. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, janganlah melawan Moab dan janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu apapun dari negerinya menjadi milikmu, karena Ar telah kuberikan kepada Bani Lot menjadi miliknya. Dahulu orang Emim diam di sana, suatu bangsa yang besar dan banyak jumlahnya, tinggi seperti orang Enak. Mereka itu pun dikira orang Refaim, seperti juga orang Enak, tetapi orang Moab menyebut mereka orang Emim. Dan dahulu di Seir diam orang Hori, tetapi Bani Esau telah menduduki daerah mereka, memunahkan mereka dari hadapannya, lalu menetap di sana menggantikan mereka, seperti yang dilakukan orang Israel dengan negeri miliknya yang diberikan Tuhan kepada mereka. Jadi sekarang bersiaplah kamu dan seberangilah sungai Jered. Lalu kita menyeberangi sungai Jered. Lamanya kita berjalan sejak dari Kades Barnea sampai kita ada di seberang sungai Jered. Ada 38 tahun. Sampai seluruh angkatan itu, yakni prajurit, habis binasa dari perkemahan, seperti yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada mereka. Dan tangan Tuhan juga melawan mereka untuk menghamburkan mereka dari perkemahan, sampai mereka habis binasa. Maka ketika dari bangsa itu telah habis binasa semua prajurit, berfirmanlah Tuhan kepadaku, pada hari ini engkau akan berjalan melintasi perbatasan Moab, yakni Ar, maka engkau sampai ke dekat Bani Ammon. Janganlah melawan mereka dan janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu apapun dari negeri Bani Ammon itu menjadi milikmu, karena aku telah memberikannya kepada Bani Lot menjadi miliknya. Negeri ini pun dikira orang negeri orang Refaim. Dahulu orang Refaim diam di sana, tetapi orang Amon menyebut mereka orang Jamjumim. Suatu bangsa yang besar dan banyak jumlahnya, tinggi seperti orang Enak. Tetapi Tuhan telah memunahkan mereka dari hadapan Bani Amon, sehingga orang-orang ini menduduki daerah mereka dan menetap di sana menggantikan mereka. Seperti yang dilakukan Tuhan bagi Bani Esau yang diam di Seir, ketika ia memunahkan orang Hori dari hadapan mereka, sehingga mereka menduduki daerah orang Hori itu, dan menetap di sana menggantikan orang-orang itu sampai sekarang. Juga orang Awi yang diam di kampung-kampung sampai di Gaza, dipunahkan oleh orang Kaftor yang berasal dari Kaftor, lalu orang Kaftor itu menetap di sana menggantikan mereka.
Bersiaplah kamu, berangkatlah dan seberangilah sungai Arnon. Ketahuilah, aku menyerahkan Sihon, Raja Hesibon, orang Amori itu, beserta negerinya ke dalam tanganmu. Mulailah menduduki negerinya dan seranglah Sihon. Pada hari ini aku mulai mendatangkan ke atas bangsa-bangsa di seluruh kolong langit keseganan dan ketakutan terhadap kamu, sehingga mereka menggigil dan gemetar karena engkau apabila mereka mendengar tentang kamu. Kemudian aku menyuruh utusan dari padang gurun ke Demot kepada Sihon, Raja Hesibon, menyampaikan pesan perdamaian, bunyinya. Izinkanlah aku berjalan melalui negerimu. Aku akan tetap berjalan mengikuti jalan raya dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Juallah makanan kepada aku dengan bayaran uang, supaya aku dapat makan, dan berikan air kepada aku ganti uang, supaya aku dapat minum. Hanya izinkanlah aku lewat dengan berjalan kaki. Seperti yang diperbuat kepada aku oleh Bani Esau yang diam di Seir, dan oleh orang Moab yang diam di Ar, sampai aku menyeberangi sungai Yordan pergi ke negeri yang diberikan kepada kami oleh Tuhan Allah kami. Tetapi Sihon, Raja Hesibon, tidak mau memberikan kita berjalan melalui daerahnya, sebab Tuhan Allahmu membuat dia keras kepala dan tegar hati, dengan maksud menyerahkan dia ke dalam tanganmu, seperti yang terjadi sekarang ini. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, ketahuilah, aku mulai menyerahkan Sihon dan negerinya kepadamu. Mulailah menduduki negerinya supaya menjadi milikmu. Kemudian Sihon dan seluruh tentaranya maju mendatangi kita untuk berperang dekat Yahas. Tetapi Tuhan, Allah kita, menyerahkan dia kepada kita, sehingga kita mengalahkan dia dengan anak-anaknya dan seluruh tentaranya. Pada waktu itu kita merebut segala kotanya dan menumpas penduduk setiap kota, laki-laki dan perempuan serta anak-anak. Tidak ada seorang pun yang kita biarkan terluput. Hanya hewan kita rampas bagi kita sendiri. Seperti juga jarahan dari kota-kota yang telah kita rebut. Mulai dari Aror di tepi sungai Arnon dan kota di lembah itu. Sampai Gilead, tidak ada kota yang bentengnya terlalu kuat bagi kita. Sebab Tuhan, Allah kita, menyerahkan semuanya kepada kita. Hanya negeri Bani Amon tidak engkau dekati, baik sungai Yabok sepanjang tepinya, maupun kota-kota di pegunungan, tepat seperti yang dilarang Tuhan Allah kita. Demikian. Ya, silakan Pak Ali Mulyo. Ya, halo. Surat Galatia, surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku. Kepada jemaat-jemaat di Galatia, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik kepada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku,
bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak meminta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab, dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain, kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Allah ku tegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini benar, dan aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia, tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa Ia yang dahulu menganiaya mereka, sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya, dan mereka memuliakan Allah karena aku. Demikianlah firman Tuhan. Ya, terima kasih untuk para lektor, Pak Ali Mulyo dan Ibu Salma. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang hari ini disampaikan oleh Pastor Paul, Bapak Gembala kita, dengan judul Padang Gurun. Silakan Pastor Paul. Haleluya, luar biasa firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menantikan Tuhan dengan penuh cinta, penuh pengharapan, hati yang tulus, hati yang mengasihi Tuhan. Sekalipun kita harus melewati padang gurun, selalu ada yang baru. Tuhan selalu kasih yang luar biasa dalam hidupmu, yang indah di dalam padang gurun itu. Kau melihat kebesaran Tuhan, mujizat Tuhan, itu semua hanya ada di padang gurun. Ya saudara ya, itu pengalaman bersama Tuhan itu yang tak terlupakan ya, kami melewati padang gurun. Itu yang membuat hati kami makin mantap tiap hari sama Tuhan. Hati kami semakin tiap hari mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di padang gurun itu ya, kita kenal Tuhan ya. Di padang gurun ya, kita mengenal Tuhan. Bagaimana bisa ya, supaya kita bisa semakin hari makin kenal Tuhan di padang gurun. Paulus melewati masa-masa padang gurun ya. Paulus melewati masa padang gurun, yaitu di mana ketika dia harus menyerahkan kehebatannya, segala kemasyuran namanya, ya, dia masuk dalam padang gurun. Setidaknya 9 tahun dia tinggal di padang gurun ya. 3 atau 9 tahun ya, Tuhan ya, di Arab itu ya, dia tinggal di Arab, ya, dia tinggal di Arab ya, tinggal di Gunung Sinai di tanah Arab itu, dia pergi ke Gunung Sinai yang di Arab itu, Gunung Horeb. Dia di sana merenungkan, mempelajari kembali. Dia masuk benar-benar ya. Waduh, itu Paulus itu benar-benar ya. Dia dengar, dia coba lagi belajar ya, mempelajari apa yang dia mengerti. Wah, itu begitu mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu ya, dan dibaptis. Itu semua teologi dalam kepalanya dia, saya kebayang ya. Orang kalau pinter, terus apa yang dia tiba-tiba balik semua, itu bisa gila loh saudara ya. Bisa gila itu orang itu ya. Saya pun mengalami masa-masa ketika yang saya pahami, yang saya ketahui selama ini, ternyata salah semua. Wah, itu bedanya saya sudah masuk padang gurun ya. Di padang gurun itu saya melihat selama ini teologi yang saya pahami salah semua.
Kemudian saya masuk di dalam pencerahan yang baru. Satu demi satu dibongkar sama Tuhan. Itu kayak Paulus itu, apa yang dia tahu, dia belajar sebagai seorang Farisi, itu dibongkar semua. Ya. Dan setelah dibongkar, dia nggak sekonyong-konyong langsung dapat yang baru, enggak. Cuma dia menyadari dia salah aja pokoknya. Kenapa ya saya jadi menganiaya murid-murid Kristus? Salah apa mereka ya? Begitu saudara. Akhirnya dia justru menemukan hal yang lain. Ya, di padang gurunya dia. Ya, saya rasa pengalaman itu nggak cuma hanya saya ya. Saya rasa banyak orang mengalami di padang gurun itu, dia kalau dia responnya benar ya saudara ya, kalau dia respon padang gurunnya dia benar, dia merendahkan hati sama Tuhan, dia akan melihat tuh kebenaran. Dia melihat, dia dengan cara Tuhan melihat di padang gurun itu, ya. Kalau kamu tidak bersungut-sungut, kalau kamu tidak ngomel-ngomel di padang gurun, tiap hari mengeluh, kamu melihat loh kebaikan Tuhan loh, kamu melihat itu mengenal Tuhan itu, ya, bukan teori, bukan dogma, tapi di padang gurun kita mengenal Tuhan. Makanya di padang gurun itu jangan mengeluh ya saudara ya. Bilang, Tuhan, apapun terjadi, terjadilah. Yang penting jangan lepaskan aku dari tanganmu. Wah, itu pengalaman padang gurun yang tiada tara itu. Kalau kamu tiap hari bisa berdoa seperti itu, tiap saat, ya, sekalipun hati udah, waduh dah, nangis darah, sudah ingin memberontak, udah nggak tahan. Begitu kamu berdoa, Tuhan, yang terjadi, terjadilah. Menurut kehendakmu, terjadilah. Jadi jangan seturut kehendak kita, tapi kehendaknya Tuhan. Wah, kalau kamu mengalami, sudah doamu tiap hari udah begitu, aduh, tiap hari kamu mengalami mujizat. Tuhan sayang sekali sama orang yang kalau berdoa begitu ya, Tuhan, jadilah kehendakmu. Wah, itu tuh kamu akan menjadi kesayangan Tuhan tuh ya. Itu doa yang menurut saya ya, itu doa yang paling disukai sama Tuhan. Ketika kita berserah seperti itu, justru kamu, itu tadi Tuhan bilang ya, kalau kamu takut kehilangan nyawamu, kamu justru akan kehilangan nyawamu. Tapi kalau kamu tidak takut kehilangan nyawamu demi aku, karena penyerahan dirimu, karena imanmu padaku, justru kamu akan memperolehnya. Wah, itu paradoks padang gurun. Kamu takut kehilangan, malah kehilangan sisan. Kamu tidak takut kehilangan, malah kamu akan mendapatkannya dan memperolehnya dalam kelimpahan di padang gurun. Setelah kamu lewat padang gurun, sudah selesai. Enggak, mau masuk anak-anak, anak perjanjian, di mana susu dan madu berada. Ya, waduh, pokoknya sejak di padang gurun kamu melihat semua pemberian-pemberian yang terbaik dari surga. Ya, mana yang dari surga, ya kan? Kamu melihat dari batu keluar air yang manis. Waduh, itu hanya di padang gurun. Tapi setelah kamu melewati padang gurun, kamu masuk di dalam tanah yang penuh susu dan madu. Nah, itu ya. Makanya, saudara, di dalam masa-masa padang gurun Anda, pencobaan dalam hidupmu hari ini, yang diperlukan hanya kerendahan hati. Responmu, iya Tuhan, aku mau. Seperti Rasul Paulus ya, dia mau responi. Segala kehebatannya dia tanggalkan. Yang penting saya mau ikut Yesus yang benar. Saya mau sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan Yesus. Jangan berharap kepada manusia. Jangan menengok, oh itu pendeta terkenal. Kayak Paulus ya, dia pun tidak tengok, oh dia cari Petrus yang terkenal itu, dia tidak urusan, saudara. Saya mau cari Tuhan Yesus. Sungguh-sungguh ya, dia sungguh-sungguh cari Tuhan Yesus. Pengalamannya sama Tuhan Yesus itu luar biasa. Karena yang dia cari, yang dia inginkan Tuhan Yesus. Dia nggak inginkan manusia, dia tidak kagum dengan manusia. Dia tidak kagum dengan pendeta siapapun istilahnya itu. Tapi dia hanya ingin mencari kebenaran dari Tuhan Yesus. Dia tidak mencari pujian dari pendeta.
Dia hanya mencari perkenanan dari Tuhan Yesus. Hatinya all out bagi Tuhan Yesus. Nah, kalau Anda sudah masukin level itu, kamu sudah all out. Kamu udah ngemikir cari hormat manusia, nggak ada senggol bacok, kamu tersinggungan, lebay, alay itu nggak ada, saudara. Nggak tersinggungan. Kamu hidupnya itu, ya, selalu bilang, jadilah kehendakmu ya Bapa. Sehingga karunia-karunia yang luar biasa itu bersama denganmu. Ya, mujizat-mujizat yang luar biasa. Kalau kamu tiap hari ngeluh di padang gurun lah, ya gimana, saudara? Putar-putar sekalian kamu tidak keluar-keluar dari padang gurun. Kamu yang membuat dirimu sial. Orang kalau ada mitos ya, mitos kalau kamu lagi naik gunung, dulu saya kan suka naik gunung dulu ya. Waktu saya kuliah, tuh mahasiswa. Kalau lagi di gunung itu kamu tidak boleh ngeluh. Ya, tidak boleh ngomel-ngomel. Karena kesasar. Ya, saudara ya. Ya ampun, bener apa enggak, pokoknya kita semua takut, gak berani ngomel-ngomel, takut kesasar. Itu orang yang suka yang pada mati di naik gunung itu karena biasanya ngomel-ngomel katanya. Ada mitos begitu ya, saya nggak tahu Anda yang suka naik gunung tahu mitos itu enggak. Tapi intinya saudara, di dalam masa-masa yang kalau melelah ya, naik gunung turun gunung kan lelah saudara. Berangkat malam-malam jam 12 sampai naik gunung jam 5 jam 6 jam 9 harus sudah turun. Kalau enggak panas sekali tuh. Berjalannya kan 3-4 jam turun jalan kaki itu. Panas sekali ya. Jadi harus cepatan turun itu. 3-4 jam harus cepat turun. Jangan mengeluh. Dalam kepedakan itu jangan mengeluh. Katanya begitu. Tapi juga sama ya. Kamu kalau melewati padang gurun. Saya tahu rasanya, saudara. Saya tahu terhinanya, saya tahu betapa mengerikannya padang gurun yang gersang itu ya. Tapi kalau kamu tahu, kamu menyadari kehadiran Tuhan bersamamu, ada tiang awan dan tiang api pada hidupmu, itu adalah merupakan perlindungan bagimu, tempat perteduhan bagimu. Maka kamu akan merasakan Tuhan. Kamu jangan takut. Kamu jangan khawatir, saudara ya. Karena dia adalah gunung batu keselamatan kita. Dia sungguh tempat perteduhan kita. Dan di tengah badai itu, justru itu pertolongan kita. Jangan takut. Siap-siap ya kalau Anda sedang di padang gurun hari ini. Karena semua orang pasti melewatinya. Hanya berapa lama, kalau pengen cepat, ya jangan mengeluh. Bersukacita, ya. Kalau kamu lagi di padang gurun itu, ya handphonemu jangan nyetel yang lain. Settingannya selalu khotbahnya N26, Joseph Paulus. Gundulmu peang, kau bangun nanti saudara ya. Kamu khotbahnya Gilbert Loyo, kamu khotbahnya Joseph Paulus, gundulmu peang, kau bangun nanti saudara ya. Dalam nama Tuhan Yesus, gundulmu peang saja bisa lewat dengan gundul peang. Bisa saya, bisa dalam nama Yesus. Dan selalu dengar lagu-lagu pujian ya. Terus saudara ya, saya 24 jam nggak pernah lepas itu telinganya dari khotbah sama puji-pujian. Kalau kamu lagi lewat padang gurun itu, ya, kamu akan dibangunkan imannya dan kamu akan mendapat kewahyuan yang baru. Percaya saya, padang gurun itu indah, saudara. Begitu kamu melewatinya sudah selesai, kamu di kanan-kanan kamu tengok. Aduh Tuhan, terima kasih Tuhan. Tengok ke belakang lagi jauh. Terima kasih Tuhan, saya lewat. Ya, dan kamu sudah di tanah Kanaan. Saya nggak tahu, kalau saya Belanda, tanah Kanaan Eropa inilah tanah perjanjian buat saya. Setiap hari saya bilang, terima kasih Tuhan. Tiap hari, seberat apa, selagi susah-susahnya saya, bahkan waktu anak kemarin sakit ya, 9 bulan itu ya, sakit itu ya, sampai kurus habis badannya ya. Nah, kita tetap merasakan, aduh terima kasih Tuhan kita bisa di sini, di tanah Kanaan, tanah perjanjian kami. Bahkan ketika lagi anak sakit, kita introspeksi, jangan-jangan ada sesuatu yang kita belum bereskan. Terus kita minta dibereskan apa Tuhan? Kayaknya sudah beres semua. Tapi kalau memang ada yang belum beres Tuhan, ampuni Tuhan. Sambil introspeksi kita terus ya, dengan kerendahan hati kalau memang kita ada kesalahan.
Tapi kalau kita sudah beres Tuhan, dan ini adalah kiriman dari orang yang kurang ajar, saya kembalikan dalam nama Yesus kirimannya itu. Sembuh langsung, saudara ya. Dan justru dalam sakitnya anak itu kita justru makin mesra, makin mencintai. Ya, kita flashback tiap hari ya. Just apapun saudara ya, kalau kamu sudah responmu benar, karaktermu ditempa seperti Rasul Paulus kan. Aku ini bukan orang sembarangan. Ya, aku ini penganiaya jemaat. Aku tidak main-main, yang aku lepaskan itu tidak main-main untuk mengikuti Yesus. Sama Anda dan saya, jangan main-main ikuti Yesus. Yang kita lepaskan itu bukan kaleng-kaleng. Harga diri kita, apa? Harta benda, kemewahan, segala macam itu udah kita lakukan. Kalau saya memang dilepasin, apalagi saya penjahat kok saudara. Lepasin semua, ngapain? Nah, mungkin saya jadi lebih gampang yang lepasinya ya. Karena saya penjahat, ya gampang. Apa yang mau diganduli ya, saudara. Kalau Anda orang terhormat, orang baik-baik, ya mungkin susah. Jadi saya penjahat, ya gampang. Buru-buru lepasin, malah pengen cepet-cepet Anda lepasin, saya penjahat. Anda orang baik-baik, kadang-kadang susah ya. Kalau Anda orang terhormat, punya jabatan, aduh, memang lebih susah ya prosesnya ya. Sebelum saya masuk padang gurun, soalnya saya bekas orang hebat. Kalau orang hebat itu ya susah, saudara ya. Kalau orang hebat itu susah. Ya kan? Orang hebat itu meremehkan kehidupan. Ya, kamu harus direndahkan dulu supaya rendah hati dulu. Nah, di padang gurun itulah kita mengalami itu tadi ya, direndahkan. Makanya kalau responmu benar di padang gurun, rendah hati ya. Kata kuncinya kan garis bawah rendah hati. Barang siapa rendah hati memiliki bumi. Ya kan, memiliki bumi ini, kamu akan menguasai bumi ini, saudara. Karena kamu rendah hati, ya. Jangan takut dengan padang gurun. Siap-siap, kencangkan ikat pinggang, kita masuk padang gurun. Tapi kita, bagi yang sudah lewat, saya kasih ucapan selamat. Anda sudah masuk tanah perjanjian. Tapi Anda yang masih di padang gurun, ya siap-siap semua, kencangkan ikat pinggang, banyak puasa dan mengucap syukur sama Tuhan. Yang sudah di tanah perjanjian, jangan lupa bahagia. Haleluya. Amin.